Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Azhar Ramadhani. Nama saya Alif Arif Maulana. Nama saya Fikri Yurusal Milano. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang program tugas praktikum struktur data yang kami buat, yakni fungsi yang dapat membalikan linked list dan program koin. Sebelum kami jelaskan cara kerjanya, kita akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Program yang dapat membalikan linked list terlebih dahulu. Silakan Biran dulu, Arif. Misal dimaksudkan angka ya. Teman saya Fikri akan menjelaskan algoritmanya. Silakan Fikri. Jadi di sini kita pertama menyiapkan datanya dengan pemasukan input yang nanti akan di-split, lalu kita ubah menjadi integer dan juga kita cari size dari list tersebut, list dari input tersebut. Lalu kita membuat objek link stack yang sudah kita siapkan di atas, dan kita akan melakukan iterasi dan memasukkan data yang kita inputkan tadi. Jadi kalau kita misalkan inputnya 1, 2, 3, 4, maka pertama-tama kita memasukkan 1, 2, 3, dan 4. Yang 1 akan di bawah, yang 4 akan di atas. Lalu iterasi kedua adalah kita akan menampilkan datanya, yaitu dengan method pick data atau top yang akan mengambil node yang ada di atas, yang paling di atas. Nah, berarti kalau datanya 1, 2, 3, 4, yang 1 di bawah dan 4 di atas, berarti yang akan tampil pertama adalah 4, 3, 2, lalu 1. Setiap kali data ditampilkan, data tersebut akan dihapus sehingga tidak terjadi perulangan data. Nah, itu dari saya. Baik, itulah penjelasan algoritma yang pertama. Lalu kita akan menjalankan program yang kedua, yakni program tentang koin. Silakan di running terlebih dahulu, Alif. Ya, di running dulu. Makanya udah di-run sesuai dengan test. Teman saya Alif akan menjelaskan algoritma yang ini. Jadi akan saya jelaskan algoritma dari yang nomor 2 ini, tugas nomor 2. Jadi pertama ada step, dia tuh berguna untuk mendapatkan input dari user untuk berapa kali nih step perintah akan dilaksanakan. Lalu ada list kosong yang berisi langkah-langkah, yaitu langkah-langkah stepnya gitu. Kan tadi ada misalkan 0 itu dia nabung dari atas celengan, 1 dia nabung dari bawah celengan, 2 ambil atas dari celengan, dan 3 ambil bawah dari celengan. Lalu ketika stepnya lebih dari 0, maka dia akan ada sebuah ini temporary variable untuk masukin perintah-perintah ke dalam list langkah.
Lalu setiap ini step-nya akan dikurangi 1. Setelah itu ada list tabungan, list kosong, deklarasi variabel. Dia akan berisi tabungan-tabungan dari yang dimasukkan user. Lalu untuk I dalam langkah, jadi for I dalam langkah tadi yang sudah masuk perintah-perintah yang disuruh usernya. Lalu I itu sama dengan dibuat menjadi dia I-nya nanti akan dibuat menjadi list yang berisi integer. Kan kalau misalkan nabung tadi itu fungsinya ada nominal, jadi dia akan istilahnya gimana ya, dia akan kan misalkan 0 tadi, jadi instruksinya 0 dengan nominal tabungan 1000, jadi dia akan tersplit menjadi 2 gitu, ada 0 ada 1000 gitu. Nah misalkan if I-nya 0, I dalam list I indeksnya 0, maka kan dia nabung atas. Nah dia akan menjalankan metode nabung atas, nabung dari atas. I1 ini tuh parameternya tadi ini ada nominal, ada list tabungan. Nah I1 ini maksudnya nominalnya tadi kan ada 0 ada 1000. Nah indeks ke satunya 1000, berarti nominalnya 1000, terus tabungan ini list tabungan kosong tadi itu untuk di insert, jadi 1000-nya di insert ke dalam. Lalu misalkan I-nya I0-nya itu perintahnya 1, kan maka itu dia nabung bawah, sama seperti nabung atas sih, cuma ini menggunakan metode append karena dia dari belakang dan nabung bawah. Lalu misalkan perintahnya itu angka 2, maka dia akan mengecek apakah panjang dari list tabungan ini masih lebih dari 1. Karena misalkan kurang dari 1 kan nggak bisa ya ngambil tabungan tuh, karena udah kosong, maka itu di print tabungan Anda sudah kosong, lalu dia akan otomatis break dari for loop ini. Misalkan tidak, ini tidak menggunakan else ya, jadi langsung aja. Misalkan tidak, maka ambil atas tabungan list, ada metode ambil atas dengan parameter listnya tabungan. Lalu misalkan perintahnya 3, maka dia akan cek juga apakah masih ada tabungannya di dalam list tabungan. Misalkan udah nggak ada, langsung tabungan sudah kosong, break, sama seperti yang tadi. Misalkan masih ada tabungannya, maka dia akan menjalankan metode ambil bawah tabungan dengan parameter list tabungan tadi. Lalu program akan mengecek setelah for loop apakah panjang tabungan lebih dari 0. Misalkan panjang tabungannya lebih dari 0, maka pasti sudah ada tabungannya dong. Karena itu dia akan mengoutputkan jumlah sum dari total dari list tabungan. Setiap indeks ditambah-tambahin gitu. Misalkan list tabungannya panjangnya 0, berarti nggak ada tabungannya kan. Karena itu dia akan ngeprint tabungan Anda kosong gitu. Selesai. Tambahan penjelasan ini soalnya sebenarnya agak tricky ya, jadi dia ada nabung atas, nabung bawah. Ini seperti nabung atas bisa dikatakan kalau di link list itu head kan ya, kalau nabung bawah add tail, kalau ambil atas bisa dibilang kalau itu remove head, ambil bawah remove tail, begitu aja sih. Sudah dicoba juga tadi sesuai dengan test case yang diberikan oleh soal. Ya, saya kembalikan kepada Lutfi. Baik, terima kasih Alif atas penjelasannya. Baiklah, untuk saat ini sudah kami jelaskan algoritma kedua program tersebut. Maka sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.